Oke, anak-anakku kabeh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sedaya ditawur bareng-bareng. Daripada awake dhewe sing ditawur keadaan yang tidak menentu, saiki ganti nawur. Nanti kita cari bersama-sama, soalnya aku iki nek krungu atau moco kata kapal iku rada wajilat kolbi. Wajilat itu artinya bergetar hatiku. Soalnya kayak song langir ya. Tadi nek kita rotuh ya wis gitu. Tapi begini Bapak, sebelum kita nanti bicara bersama-sama, kalau tidak salah kita jejer aja. Vokalisnya yang soft kedua, mereka belum saatnya untuk di soft pertama. Bapak, saya mohon bareng-bareng di sini, monggo. Saya kira memang kita harus menghitung ke depan. Jadi ono sing dihitung jangka pendek, ono sing rodok menengah, ono sing jangka panjang. Jadi apa itu policy kurikulumnya atau cita-cita akademisnya maupun orientasi ke depannya sebagai manusia Indonesia, bangsa Indonesia, itu kudu ono orientasi yang kita bagi bener. Ono sing konsentrasi untuk pragmatis golek penggawean maring ngono, ono sing urusane ya rada ado titik lah rek. Tapi ada yang urusannya cita-cita besar sebagai bangsa Indonesia. Sebab kalau dilihat-lihat apa sebabnya aku bergetarin soal kapal itu, ya pertama mesti kapal Nabi Nuh rek. Pertama, tapi kok seiku kegeden. Karena kalau ngomong kapal Nabi Nuh saya harus ngomong Balkadaba dan iblis juga. Engko nek aku ngomong iblis engko seneng kon ngomong kon turunane. Jadi saya ngomong mengenai Banawa dulu. Banawa itu kapal. Ya kapal. Saya pernah bikin acara sebelum Pilpres 2014 di Pendopo Mojopahit, acara yang berjudul Banawa Sekar dengan penari rodat 1027 dan hadirinnya yang datang dari pagi sampai malam sekitar 40.000. Kita sebut Banawa Sekar. Banawa Sekar itu satu kepustakaan di mana ada integralitas antara darat dan laut. Darat dan laut ini dulu menyatu. Jadi ini ono darat berarti ya kon ono laut, nih ono laut berarti ono darat. Ini yang memecah ini orang Madura. Jadi orang Madura selalu mempersoalkan bahwa urusan darat bukan urusan laut. Tapi seru ceritanya ya. Sing udara golek iwak gak oleh-oleh kalau. Terus Gusti Allah dipaido, ya nopo sampean terusi Rahman Rahim. Aku sampai surup ngene ndelok iwak gak oleh situ-situ. Oh, sampean praktek nopo Rahman Rahim sampean iku ngono. Akhirnya Gusti Allah bekewuh, ya wis tak kei iwak. Piro kon njaluke? Nggih 5 mawon lah. Kula kali bojo kula loro, anak kula 3, dadi lumayan lah mangke dalu saged mangan iwak 5. Terus Gusti Allah ngekei 5, dadi teko segara iku mencolot iwak nang praune wong Madura iku 5 temenan. Terus dhewe maido meneh mosok 5 temenan kan ngono. Ya cok nemen-nemen poko ya. Ya Rahmane 5 terus Rahime 5 meneh ta 10 ngoten lho. Nah Gusti Allah kok digunggung, dikei temen. Akhirnya pencolot-pencolotnya sampai buk kapale ndayek gak iso ditumbak, ya akhirnya ditarik nganggo tali diseret nang pantai. Begitu sampai pantai dhek menggeh-menggeh ndelok kiwa tengen lah kok ono geni, ono asap membubung, dan iku ndek desaku iku ketok iki. Wah iki omahe sapa sing kobong? Begitu dhek mulai kate melayu ndelok omahe sapa sing kobong, ono wong teko melayu, "Cak, omah sampean sing kobong." Jadi gara-gara dhek itu Gusti Allah, ya dikei iwak tapi omahe kobong. Terus muring-muring meneh dhek nang Gusti Allah. Ya napa sampean karepe? Wong urusan niki wae ten laut, sampean go-go ten darat. Niku. Iki jadi sing mecah laut darat iki Madura gitu. Mumpung ada pimpinan Anda yang orang Madura juga, jadi saya harus menyebut itu. Jadi kita tadi sudah diskusi banyak tema-tema yang akan kita eksplorasi, kita elaborasi, dan kita coba jadikan pemahaman-pemahaman dasar supaya Anda sebagai mahasiswa maupun siapapun saja yang bersimpati kepada kampus ini mengambil keputusan tentang dirinya sendiri. Jadi
Tapi engko sik lah soal khalifah, soal segala macam, soal engko sik. Tapi saya mulai dari Banawa Sekar tadi. Banawa itu artinya kapal, sekar itu artinya kembang. Tadi wong nek ndek kapal gak kira eling kembang. Nggih ta mboten? Wong nek wis ngurusi kembang gak kira eling kapal. Nggih ta mboten? Maka ada integralitas Banawa Sekar. Pak, sampean orang Madura ada enggak Megade? Bahasa Madura Megade ada enggak? Enggak ada ya? Enggak ada ya? Mege enggak ada ya? Gede enggak ada? Enggak ada ya? Aku curiga soalnya enggak, maksud saya gini loh. Kan kita itu punya lagu nenek moyangku. Loh kok gak dikembangkan, kok gak diteliti sih? Wis cetha toh nenek moyang Anda itu orang pelaut, dan Anda itu sudah merambah dunia sebelum Yesus lahir. Itu orang di Nusantara sudah kemana-mana. Saya tanya Madaga tadi karena ada yang namanya Pulau Madagaskar di Afrika, itu penduduknya adalah orang Indonesia, turunannya wong Indonesia, bahasanya juga mirip bahasa kita sampai hari ini. Madaga itu artinya kebun, sekar itu artinya kembang. Jadi Madagaskar itu dari kata Madaga sekar. Jadi itu ceritanya ngono iku. Nek gak percaya takono dhewe rono. Ndolek tiket dhewe. Gitu. Ala ado tapi nemen ado iku. Dadi wong teko kene nggawe kapal sampai tutuk Afrika Selatan. Jadi sebenarnya guru besar maritim seluruh dunia itu aslinya adalah orang Indonesia, nenek moyang kita sendiri. Gitu kan. Nah, saya mohon kalau ada teman-teman mahasiswa mbok didolei diteliti lagu nenek moyangku orang pelaut itu. Jadi itu kudu karangan, itu serius, itu pasti mengandung data-data dan fakta-fakta sejarah yang harus kita pahami bersama, dan itu boleh menjadi salah satu jingle dari kampus Anda. Nenek moyangku orang pelaut, terus cucu-cucuku koruptor-koruptor, kan gitu kan. Ya apa ini? Nah sekarang Anda mulai mempelajari apa bedane wong maritim karo wong agraris gitu ya kira-kira ya. Manusia maritim dengan manusia agraris. Sudah pasti kalau maritim itu adalah jendelanya dibuka lebar, pintunya dibuka lebar, dia wawasannya lebih mendunia. Kalau jadi nek coro Al-Quran, maritim itu Rahman, dibuka, cangkeme buka Rahman, gitu, dibuka. Nek agraris iku Rohim, cangkeme mingkem, orangnya introvert, perjalanannya ke dalam dirinya, tidak keluar dirinya. Kalau maritim itu keluar dirinya. Jadi dia berani bertanding, dia berani mengembara, dia berani nek coro Jogja Malioboro, dadi wali sing ngumboro gitu ya. Engko kapan engko nek diperlukan nanti tak urut apa sebabnya kok jenenge Malioboro. Sampai saiki wong Jogja dhewe akhirnya gak ero. Rumangsane iku pabrik rokok Marlboro ta ya apa? Iki Malioboro duduk Marlboro tapi Malioboro. Malio itu artinya dadi wali, nek warung marungo, ya toh? Apa meneh? Wadon madono, ya toh? Apa meneh rek? Pangan mangano, ya. Apa meneh? Mata matamu, ya. Angel delek lianes duduk gunung ae wis. Angel. Nanti kita bicarakan ada yang namanya negara sarung dan bangsa sarung, nanti ini beliau biar menjelaskan nanti. Tadi kita sudah omongkan di dalam, tadi sudah kita daftar tema kita malam-malam hari ini. Tak terus nasib Banawa Sekar. Sejak kapan bangsa Indonesia itu jiwanya transform atau berubah, convert dari jiwa maritim menjadi jiwa agraris? Nah aku jawabnya sederhana, soalnya biyen sing dadi Ratu Mataram iku kudune Pangeran Benowo tapi keliru Panembahan Senopati. Kan begitu. Iki dari jenenge wis cetha. Jadi Mojopahit kan sangat maritim. Sangat maritim, dan kapal Mojopahit itu ketika Mojopahit ada di Eropa belum ada.
teknologi kapal sebagaimana yang dicapai oleh Mojopahit. Dan Mojopahit itu tidak bisa dikalahkan oleh dinasti Cina yang manapun. Nenek moyang kita itu. Sekarang kita ngalah, ya. Kita sekarang menempuh kemuliaan. Kalau duduk kita gagah, sekarang kita mulia. Mulia itu monggo, monggo, monggo. Monggo sampean ngomong apa aku kira. Tolong TV-nya ya dicoret ya. Singkat. Maksud saya Indonesia sekarang itu adalah janda kembang yang sangat subur, yang berposisi dalam posisi poliandri. Jadi kita punya 2 suami, 1 Amerika, 2 RRC kan, gampang ngono lah. Dan kita digilir daerah kene RRC, daerah kene Amerika, pokoknya dibagi-bagi. Amerika terus kalau nyucup ganti-ganti jam-jamnya lah. Karena kita ini janda gitu. Tapi oke, enggak usah lari ke politik. Nanti Anda akan tahu sendiri akan sadar sendiri. Tapi sekarang kita mengerti dasar-dasarnya. Kayaknya Mojopahit transformasi ke Demak. Demak masih maritim. Sultan Trenggono dulu pergi lewat laut dari Demak, Jepara ke Probolinggo itu dengan 1 kapal yang isinya 800.000 prajurit. Iso mbayangno 800.000 prajurit. Jadi sak piro gedene kapal iku. Tetep kalah kena karo kapal Nabi Nuh. Kapal Nabi Nuh iku semua ahli perkapalan di dunia sekarang ditambah manajer-manajer di bidang maintenance yang lain itu digabung dadi situ dikon gawe kapal Nabi Nuh gak kira iso. Nomor 1 kayune wis ditebangi. Wis entek. Wong kayune kayu jati arene. Dadi biyen kan ndolek Nabi Nuh iku ya Blora, Bojonegoro, ngono biyen. Cepu, ngono kan. Nah, kemudian mendarat di daerah Turki baru setelah jadi mendarat di Turki masih nunggu 3 minggu untuk benar-benar aman karena belum tentu yang daerah lain sudah tidak banjir. Maka Nabi Nuh punya metode-metode untuk mengetahui sebelah sana masih banjir apa tidak. Setelah betul-betul sudah reda baru Nabi Nuh mendistribusi dari 130 orang sekian dikirim ngalor, sekian dikirim ngulon, ngidul, ngetan sak piturute, termasuk dikirim kembali ke kampung halamannya di Nusantara. Ngono ceritane. Nah, awakmu iku berarti turunane salah satu anaknya Nabi Nuh gitu. Ketoke turunan Javed sampean niku. Mulane jenenge Jawa iku mergo mbahmu jenenge Javed. Javed itu anake Nabi Nuh sing kurang ajar. Oh, nakal ya karu-karuan. Nabi Nuh iku dikongkon Gusti Allah gawe kapal ya. Terus marung ndolek kayu, terus anu rek dewangi rek ngono. Anak-anake ngewangi kabeh, tanggane ngewangi kabeh, orang muslim ngewangi kabeh ndolekno kapal, ndolekno segala macam yang diperlukan untuk bikin kapal. Javed iki ngono nggawa kayu jati diotong-otong njaluk bayaran. Bapake dhewe lho dijaluki bayaran. Iki persis saiki iki. Persis kelakuane arek-arek saiki iki. Jadi berarti anak koruptor itu berarti turunannya Javed itu kan. Bapaknya Dewi dintol lah bisa. Itu. Anda bisa bayangkan nek memuat 800.000 orang itu paling problemnya mangane ya apa? Gurung ono kompor listrik. Mosok codek geni ndek kapal. Mosok nggawa wareng. Lah ngono ah. Terus bahan-bahannya tekon ndi? Maka ada teknologi makanan padat. Jadi tempe dicampur opo-opo digodhog, dipadetno, digawe kaya pil-pil ngono, itu didelek gudang. Jadi setiap orang cukup makan satu itu dia seharian bisa kenyang. Maka maintenance akomodasi dan konsumsinya beres. Iku nek menungso, tapi nek kewan bisa dibayangkan. Nabi Nuh minimum membawa 3.000 pasang kewan. Ya apa carane ngatur? Ya nek menungso, sak kamar wong 30 gak masalah. Nek tikus campur kucing. Kon campur bedas seneng. Ya.
Anda bisa bayangkan gajah kudu kandang dhewe, macan kudu dhewe, kerek pirang macem ya. Ana sing kerekmu, ana sing kireke, ana sing macam-macam. Dan ribuan macam binatang dimuat, burung, manuk. Jadi tidak bisa dibayangkan bagaimana Nabi Nuh mengatur maintenance untuk binatang-binatang yang dibawa. Gurung meneh digodha iblis. Iblis itu begitu kapal mulai klunuk melaku di atas banjir, iblis moro-moro bejudul ningarepe Nabi Nuh, selamat ya. Selamat ya apa karepmu? Ngono jare Nabi Nuh. Ngono iku ngomongnya langsung ngono iku. Ya apa karepmu selamat iku. Piro sampean sing melok sampean niku? Ya 130 paling. Berarti sing gak melok piro? Sing kelelep. Oh ya jutaan jare Nabi Nuh. Loh, sing jutaan niku pengikute sapa? Ya pengikute ndasmu iku. Berarti lak menang aku ngono kan. Jadi iblis menang melawan Nabi Nuh karena pengikut iblis sangat banyak, orang-orang kafir yang tenggelam dalam banjir itu, sementara Nabi Nuh hanya dapat paling banyak 3%, 4% dari semua umatnya pada waktu itu, dan seterusnya. Iki nek diceritani dawa menerek gurung balkadaba, gurung terciptanya babi, terciptanya tikus itu ndek kuno. Kowe gak percaya deloken dhewe kapan-kapan ya. Tekon tibane cak, lah ya aku kok ditakoni tekon tibane. Pokoke ngono iku nek gak percaya buaken ngono ae. Iya rek, iku ono bahan-bahan lama yang oleh sejarah modern tidak diakui, karena orang modern itu kalau dia tidak bisa memahami dianggap nggak ada dan dianggap salah. Itu orang modern. Jadi kalau dia bilang hidup harus pakai oksigen atau O2. Jadi kalau nanti ada tempat di planet yang tidak ada O2-nya dianggap tidak ada kehidupan. Cik goblok ya, lah Gusti Allah masih aku nggawe urip sing gak ono oksigene lek kate lapo. Lah iso ae lah sakarep-karepe. Ono meneh kewan sing harus ada api, jadi uripe ndek api, ndek geni. Lah oleh sih Gusti Allah gawe ngono. Utawa urip sing gak atik mancik kate lapo kon. Wong bumimu yo gak mancik, yo gak digantung, meneng ngene iki muter dhewe. Ya apa iku? Kok hidup didasarkan pada adanya O2? Ya karena O2 ya ono urip ya gak masalah. Dadi arek-arek iku gak rabi ya gak masalah. Ya tak apa urip kudu rabi. Gak rabi ya gak masalah. Apa meneh zaman ono doli. Arek-arek aku gak. Pak, aku rene iki gak nyenengno atine arek melarat iki lho, Pak, ya. Melarat tapi gaya hidupnya mahasiswa saiki gaya nih kaya artis kabeh ya. Selfie, moda. Arek-arek gue gayamu kon niku wis kaya aku ngene iki lho rek. Tirun aku nek soal iku aku sampai tuwek iki ya jek desa. Sandalan, klambiku aku mulai teko Surabaya winginane sing tak gawe rene mang padha. Gurung tak umbah. Lah wis ah. Takono sing nyusul aku mang, padha klambiku ireng iku mang. Aku rene nggih saiki nggih puting ngene iki nggih ngurmati pimpinan-pimpinan iki gak enak rek, mosok aku nggih klambi sing ana pulaune lho kene. Standarku biyen kaos iku diumbah sak minggu pisan. Biyen, saiki lumayan lah 3 hari 2 hari kan. Tapi kalau bisa sih pertahankan, kalau bisa sebulan baru kamu cuci kan gitu kan, lebih bagus tuh, lebih hemat kan gitu. Jadi melungkong ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah kehidupan. Manusia mengalami kesadaran nafas dan gerak yang berlaku saat ini. 1 detik, 1 jam, 1 hari yang lalu, dan seterusnya merupakan bagian dari masa silam. Manusia berada pada getaran alhamdulillah dan astagfirullah.
Sedangkan 1 detik, 1 hari, 1 bulan, 1 tahun ke depan, dan seterusnya, bagi manusia merupakan harapan, bahkan mungkin cita-cita. Sedangkan yang berlaku di keseluruhan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kun fayakun, berlangsunglah. Allah memuat masa silam, masa kini, dan masa depan. Muta'alimul ghaib wa syahadah. Allah lebih besar daripada ruang dan waktu yang diciptakannya. Manusia hanya mampu pada nada dasar muhasabah, simulasi, pertimbangan, berjuang, berusaha, waspada, serta menyandarkan harapan kepada Allah, karena hidup hanya semoga. Hanggayuh kasampurnaning urip, ngudi sejatining becik, dan ihdinas sirotol mustaqim. Masa kini, masa depan tidak berlaku begitu saja tanpa ada keterkaitan dengan masa lampau. Begitu juga dengan do re mi fa sol la si. Kunci D mayor disebut re karena do-nya adalah kunci C mayor. Semua dalam hubungan sebab akibat yang Allah sendiri memerdekakan manusia untuk memilih pijakan kehidupan dengan bekal akal dan hati. Tidak ada hal yang tidak terkait dalam metabolisme kehidupan ini. Air mengalir karena syariat Allah, mengalir dari tempat yang lebih tinggi, mengalir ke tempat yang lebih rendah. Pohon tumbuh dan berbuah tak lepas dari hubungannya dengan air. Tata kosmos keseimbangan tanah, karbon dioksida, cahaya matahari dan cuaca, begitupun manusia, tidak bisa lepas begitu saja dari hubungan dengan orang tua dan mbah-mbahnya. Mikul duhur mendem jero merupakan salah satu hasanah Jawa sebagai pepeling pengingat kita agar senantiasa menghargai kebaikan-kebaikan orang tua dan mbah-mbah kita. Mbah Nun sendiri sering berpesan agar kita menghargai pendahulu kita. Jangan sampai orang-orang besar yang kita miliki hanya lewat begitu saja tanpa kita maknai. Seorang gitaris tidak serta-merta memainkan nada dasar dengan kunci gitarnya tanpa memerhatikan suara vokalisnya terlebih dahulu. Jika donya penyanyi adalah C, tapi gitaris pengiringnya memainkan donya pada E, mungkin seorang penyanyi akan kesulitan ketika bernyanyi di nada-nada tertentu. Begitupun juga hubungan antara karyawan dengan perusahaan, pemerintah dengan rakyat, dan sebaliknya. Nada dasar keputusan langkah dan solusi permasalahan, faktornya bukan hanya benar tapi harus bijaksana, tepat, dan benar. Ketika seseorang menjadi pejabat pemerintahan, nada dasar dan orientasinya bukan hanya sanak keluarganya, melainkan pada seluruh rakyat dan alam semesta. Si A dan si B menjabat menjadi kepala desa di daerahnya masing-masing. Keduanya berposisi sama menjadi kepala desa, namun bisa dikatakan berbeda ketika si A tujuannya menjadi kepala desa adalah mengabdi kepada rakyat dan si B tujuannya adalah karir atau profesi. Si Y dan si Z menjabat menjadi anggota DPRD di Komisi C yang kemudian menjalankan proyek pembangunan jalan di wilayahnya masing-masing.
teriakan atau yel-yelnya di panggung masyarakat yaitu untuk rakyat, si Y menjalankan proyek itu dengan tujuan dan harapan agar masyarakat mudah menjangkau tujuan dengan akses jalan yang dibangun. Namun berbeda lagi dengan si Z ketika menjalankan proyek itu dengan harapan agar mendapatkan sempalan dana proyek. Indonesia kaya akan budaya, keberagaman, tambang, kualitas tanah, komponen laut seperti halnya ketika Pak Ion Kuswoyo menyanyikan bagian lirik lagu. Kail dan jala cukup menghidupimu, tiada bada, tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Nada dasar pijakan Indonesia sudah tepat ketika mensyukuri apa yang dianugerahkan Allah terhadap Indonesia. Do Indonesia sudah benar ketika percaya diri sebagai dirinya, Garuda terbang sebagai Garuda, bukan sebagai emprit. Indonesia adalah negara besar, toh Indonesia tidak akan membesari, sombong, mentakaburi, dan meremehkan negara yang lain. Mbah Nun sering menyampaikan bahwa bangsa ini adalah pemangku sekaligus pengayom. Namun negara besar dan kaya yang dianugerahkan Allah terhadap Indonesia bisa kurang berarti ketika acuannya bukan sebagai Garuda itu sendiri. Ketidakpercayaan diri sebagai dirinya mudah mengadopsi mindset luar negeri yang membuat Garuda tersebut salah terkam. Berkapasitas kemampuan bermain futsal namun mengikuti pertandingan sepak bola. Atau justru ahli bermain tenis lapangan namun malah mengikuti pertandingan tenis meja. Burung apapun jenisnya tidak akan memakan sesuatu melebihi kapasitas temboloknya. Walaupun makanan itu ialah makanan yang paling ia sukai. Banyak burung pelentat sangat suka memakan jangkrik, namun jika ia rasa cukup, pelentat itu tidak akan memakan jangkrik yang lainnya. Bahkan ketika induk pelentat tersebut mempunyai anak, ia akan lebih mengutamakan konsumsi anaknya dengan keloloh daripada kepentingan rasa cukup pada kapasitas tembolok induk pelentat itu sendiri. Sudah amat banyak yang terjadi, ketegangan, kecemasan, ketakutan, hampir paranoid, cuek bebek, mengingkari fakta, dan yang kurang terpahami kualitas dan kuantitasnya, serius nyinyir terhadap orang yang bekerja keras melawan sesuatu. Pasrah berpikir, berdiskusi, ngobrol, ngumpet di rumah. Bertapa mirip burung onta atau kelinci di musim dingin. Sesekali melongokkan kepala mirip kura-kura. Mirip keong, pong-pongan untuk mendeteksi perubahan cuaca. Menonton televisi untuk menafsir fakta yang sudah ditafsir oleh media, membaca tafsir ayat suci dan ayat profan. Pamer kesehatan dengan berjalan cepat atau naik sepeda, pamer senyuman dan wajah dengan maksud berbagai kegembiraan hidup dan nasib baik, membantu orang lain dan dibantu orang lain. Tertawa kocak menentawakan yang perlu dan layak ditertawakan. Menangis menangisi apa yang perlu ditangisi. Marah memarahi apa yang perlu dimarahi dan yang tidak perlu dimarahi. Sesekali dan banyak kali curiga mencurigai dengan curiga yang otentik dan curiga artifisial. Membela-bela sesuatu, menyerang-nyerang sesuatu, memuja dan membuli dengan alasan jelas atau dengan alasan tidak jelas.
bingung antara memilih berpikir atau meladeni emosi, atau membiarkan kehendak liar. Imajinasi lunak dan imajinasi keras harapan dengan mengais-ngais masa silam, menimbang-nimbang ilmu, atau agama, atau filsafat, atau teknologi. Sibuk mencari sabun cuci untuk mencuci tangan, mencuci pikiran, mencuci kata-kata, dan berita hoak. Bahagia melihat anak cucu belajar di rumah, berpakaian seragam di depan laptop atau HP. Jengkel terhadap kebisingan dan berdebar terhadap sepi. Makan dan tidur dan membayangkan yang romantis. Bekerja membuat sesuatu, menjual sesuatu, dan membeli sesuatu. Hilir mudik kesadaran yang meloncat-loncat, migrasi dan inflasi pendapat atau opini. Tenang dan sekali-sekali menyaksikan rumah dan halaman rumah dan dunia luar demikian menyatu dalam kejelasan dan ketidakjelasan. Banjir asumsi, banjir kata-kata, musik kenangan sebagai gua pelarian. Menderita karena diri sendiri dan orang lain banyak menderita. Ingin menyelamatkan dan berbagi keselamatan, kadang berhasil, kadang tidak berhasil. Menebak-nebak masa depan tanpa pijakan, atau separuh peta, atau hanya mengandalkan potongan puzzle, pengalaman dan iman. Bosan dan anti bosan, hati mekar melihat tumbuhan atau ikan dalam akuarium, memberi selamat pada yang berulang tahun, dan berbagi simpati plus doa bagi yang meninggal. Chattingan atau status yang tepat sasaran atau setengah tepat sasaran, terbuka dan tertutup melihat dunia, menggambarkan ide secara virtual dan visual. Bercengkrama lewat telepon, berdebat atau sepakat, sendiri atau bergabung dengan grup WA yang lucu-lucu. Gonta-ganti fokus antara kesehatan atau ekonomi, atau seni budaya atau politik, prasangka atau politik hukum sebagai solusi, atau apa dan seterusnya, tiada henti. Yang agak jelas menurut perasaan saya yang tengah terjadi adalah perang asimetris kontra perang simetris, perang semesta kontra mikro perang, dan perang gerilya kontra gerilya dengan wilayah tidak terbatas. Kondisi seperti ini membangunkan gerilyawan tangguh kehidupan, membentuk atau terbentuk komunitas gerilyawan kehidupan yang berupaya dan agar waktu dan ruang berpihak padanya. Sebagai gerilyawan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebagian tampak di permukaan, sebagian tidak tampak di permukaan, tetapi mobilitas tinggi dan rendah berlangsung bergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Itulah yang dilakukan oleh keluarga besar Jamaah Ma'iyah bersama komunitas-komunitas gerilyawan kehidupan yang lain. Dengan kesadaran bahwa yang diperlukan adalah gerak gerilya dan munculnya gerilyawan kehidupan, maka ada sedikit kepastian bahwa semua masalah bisa dilawan. Paling tidak selama 2 tahun mendatang, perlu dibuktikan bahwa perang gerilyawan melawan semua masalah secara efektif atau kurang efektif, untuk kemudian dilanjutkan dengan menerapkan ikhtiar berupa taktik dan strategi super gerilya dan super kontra gerilya. Sambil menunggu datangnya yang sang penyelamat yang didambakan banyak orang, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.